2026. Teman-teman KKBG jangan tolak PKS. Biar kami ini kita setuju lulus ikut surat depannya, voting surat depannya 15.000. Yang ketiga tahun depan jangan PKS. Saya mau menangis juga. Kenapa kita sebagai yang menolak? Kita di depan untuk memajukan Rocky Kisau ini. Jangan dulu. Maksudnya begitu. Tahun depan jangan tolak ya. Jangan tahun depan jangan tolak. Kami ini mulai kita tolak kembali ke 15.000 tahun 2027. Jangan ada seorang yang menolak 30.000. Itu dari saya. Minta maaf ya. Baik, terima kasih. Sebentar ke Om Sipri dulu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya tidak dalam posisi menolak atau tidak menolak, karena pembahasan tentang desa ini sudah dimulai dari tahun kemarin. Perdebatan berlanjut terus dalam pertemuan diskusi ini. Sama, semuanya mendengarkan hal yang sama. Poin berikut, saya juga bertanya, apakah para pengurus KPG sudah mendapat sosialisasi tentang bagaimana cara mendapatkan bagian insentif daripada desa? Itu belum. Semenjak dipilih para ketua wilayah Kota KPG, ketua stasi, tidak pernah mendapat sosialisasi tentang itu. Beliau sudah pergi. Kita tidak mendapat, itu yang menjadi saya pertanyaan. Bahkan sampai hari ini sosialisasi tentang desa dari petugas desa itu belum tahu. Makanya sering terjadi perdebatan tentang desa. Perdebatan tentang desa. Sampai hari ini. Itu poin pertama. Poin kedua, kami di stasi. Saya terima kasih Pak Yo. Pembahasan tentang 30.000 akan mengcover semua tentang kepentingan di paroki, termasuk pembangunan. Pertanyaan kami di stasi, apakah pembangunan investasi yang akan kami rancang tahun depan untuk pembangunan rumah pastoral yang sudah tidak layak sekarang? Tidak tahu di stasi kepentingan kegiatan pastoral begitu tidak ada setiap 1.000 pisan. Apakah bisa di-cover oleh uang 30.000? Itu saja pertanyaan. Dan bukan ini pertanyaan dari stasi ini saja, dari stasi yang lain. Tapi kalau memang 30.000 meng-cover, kami setuju. Itu saja. Dan terima kasih kami juga nanti untuk penjelasan presentasi daripada desa. Berapa presentasi yang harus dibagi kepada stasi supaya stasi juga bisa hidup. Saya punya catatan bahwa tahun ini tahun kemarin itu dari stasi dari penerima desa ada 80 juta lebih. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih Om Demikian. Masih ada lagi? Oke. Ketua wilayah Mas. Baik, terima kasih. Semua suara yang kita utarakan hari ini diharapkan adalah perwakilan dari suara umat di KBG, wilayah stasi dan sebagainya. Saya hanya mau berbicara soal 500.000 dan 30.000. Ini bukan sebuah keputusan. Jadi Dewan yang rancang ini bukan rancang sebuah keputusan. Jadi Dewan bikin konsep. Kalau sudah keputusan, tidak akan dibahas hari ini lagi. Itu adalah konsekuensi yang harus kita jalani. Itu satu. Yang kedua, memang kebanyakan suara sore ini menyatakan bahwa 30.000 itu masih belum cocok, sehingga belum bisa diterapkan tahun ini. Mari kita berpikir, orang Kisol bilang win-win solution. Artinya kita tawar-menawar. Seperti yang Bapak DKP bilang tadi, kalau 30.000 berarti termasuk di dalamnya pembangunan. Saya harapkan juga dengan pelayanan sakramen. Contoh, kita atau pastri diwajibkan untuk bayar sumbangan nikah itu 250.000, maaf kalau saya salah. Ada wanita, apakah itu sudah di-cover oleh 30.000 itu?
Terus yang berikut, kalau misalnya itu di-cover oleh 30.000 itu, saya setuju untuk 30.000 itu diterapkan. Karena hitungan matematisnya begini, kalau tidak di-cover oleh 30.000, maka setahun kita harus bayar 360.000 untuk besar, ditambah dengan dermanita 20.000, 250.000. Nah ini jumlah yang lebih fantastis lagi dari 360.000. Hitungan matematisnya begitu. Jadi supaya elok kami ngomongnya rumah, jadi bagaimana? Kami minta penjelasan bebas sekarang. Apakah semua pembiayaan itu di-cover oleh 30.000 itu, atau 30.000 itu hanya meng-cover besar dan pembangunan? Nah, kalau hanya cover besar dan pembangunan, saya menolak. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ada dua pertanyaan dan satu pernyataan dari Ketua Wilayah 1 Madius. Tadi pernyataan yang harus kita sepakati bersama bahwa oke lah 2026 kita tetap 2019, tetapi 2027 menjadi awal baru dari angka 30 atau 2027 sama dengan 2014. Itu pernyataannya. Apakah kita berani buat keputusan itu sebentar? Sedangkan pertanyaan dari Omikir, apakah besar 30.000 akan meng-cover semua kebutuhan di stasi yang diangkat, contohnya pembangunan, lebih ke pembangunan, soal pelayanan iman itu kemudian selalu poin pertama yang diangkat oleh stasi pembangunan. Kemudian sedangkan dari Ketua Wilayah 1 Yohanes mengangkat pasutri yang belum menikah dan dia diberikan derma nikah 250.000. Apakah sudah cover dalam 30.000 per bulan? Kalaupun tidak, maka akan menghasilkan angka yang fantastis. Sehingga kalaupun 30.000 per bulan cover semua, maka setuju. Tapi kalau hanya meng-cover besar dan pembangunan, maka tidak setuju. Saya kembalikan ke Panus. Baik, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan dan pernyataan kita sudah sama-sama dengar. Saat ini kita memang dalam pelaksanaan paroki selama ini, Gesar itu terpisah dengan Derma, dan itu sudah berjalan. Gesar, Derma. Dan saya pikir sampai dan saat ini masih berlaku. Itu akan nanti kita lihat di laporan keuangan. Lalu dari Omikel yang berkaitan dengan pembangunan. Oke, secara jujur, keuangan paroki kita yang kita rancangkan dalam setahun itu kita hanya merancang saja sumber pemasukannya, nanti kita bisa dapat berapa. Kecuali kalau kita ini tahun merancang secara khusus untuk pembangunan, kita siapkan dana sekian sehingga eksekusinya tahun depan khusus untuk pembangunan, sehingga untuk kebutuhan saat ini kita bisa kasih sekian dulu. Kita ini berangkat dari kemampuan keuangan kita yang diberikan dari umat. Di dalam laporan keuangan sebentar kita lihat pemasukan terbesar kita itu dari pelayanan sakramen dan derma. Besar itu tidak besar.
pikir kalau hari ini kita bersuara lantang untuk menolak yang 30.000, yang terjadi besar. Tetapi untuk pembangunan, minta maaf, perlu akan dipikirkan dulu, baik di tingkat pusat dan stasiun. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Yufel tadi di belakang. Uang yang simpan di bank dimasukkan sebagai pendapatan. Oke, itu ada. Dan supaya kita tahu uang itu disimpan karena kita masih ada pembangunan jangka panjang. Bukan hanya berbicara hari ini, tetapi jangka panjang. Oleh itu, pemikir saya setelah mendengar masukan ide atau pertanyaan ide itu tadi, kalau kita kumpulkan secara khusus, berarti jangan dulu digunakan. Tahun depan itu baru yang ambil keputusan, kebutuhan budaya berapa, repuan berapa, nama rawat berapa, ya. Karena kita sumber uangnya hanya dari sana. Karena dari pos-pos lain itu kita ada dana-dana yang harus 100% diserahkan ke keuskupan. Dan itu politik yang terjadi di setiap stasi itu tidak dikumpulkan ke sini 10%. Politik itu dari hari Minggu itu politik itu yang ada di pusat ekonomi. Yang tiga, supaya kita bisa tahu juga. Sehingga oke lah, di dalam hati yang dingin kita pasti punya pikiran yang baik untuk bisa merumuskan ini dengan baik. Karena pembangunan ini tidak ada pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang. Tentu kita punya persiapan. Mungkin itu dari saya, silakan Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu kalau memang kita sudah lebih setuju dengan tetap 15, ya macam kami pihak 30 saja, ya. Tetapi kita juga apa nih? Kita yang pengurus, bukan untuk kita itu kita yang pengurus, bukan untuk khususnya nanti taruh satunya ketua dewan, taruh ke ketua KPG, taruh ke ketua stasi, tidak kan? Untuk kita kesejahteraan, biar lebih indah, lebih tahu kalau kita yang jalan masih bisa bersaing dengan partai-partai di luar, partai-partai lain. Tapi dalam kenyataan, niatan kami yang baik ini ditolak tidak apa. Karena nanti sesaat yang dinilai itu bukan soal ketua dewan, paling ketua dewan. Ketua paling kira ya mau bagaimana kalau memang tidak setuju. Punya ide, punya gagasan cemerlang dari pengurus-pengurus dari ketua wilayah investasi, tetapi kalau sambutannya tidak terlalu mengenakkan, terpaksa gugur dengan sendirinya ide dan gagasan cemerlang itu. Kalau kita sudah harus kembali ke Eropa, kalau tetap kembali ke bebas, maka dengan sendirinya rapnya ini gugur juga, karena kami hitungnya dari 30.000 kali sekian. Yang terlalu berharap ini kalau berapa paling sebegini, kenapa tidak
Ya rencana yang 20 untuk stasiun rencana mau distribusikan, tapi dengan situasi ini mau bagaimana? Ya begitu. Harapnya bisa dimaklum. Kalau kamu menganggap saya terpaksa bilang. Kalau kami punya perasaan sama sekali, itu sudah keliru cara kita melihat. Kami hanya menawarkan untuk diterima di jawab dengan pandangan-pandangan ada beberapa yang memang sepakat, tetapi Ketua KPG juga masih menolak dengan alasan kami yang berhadapan dengan betul saja pengalaman untuk Ketua KPG. Apalagi lagi kalau Ketua KPG pulang A5 putusan dewan sana itu bukan kami punya putusan. Tidak pernah sadar bahwa kita ini adalah seorang dewan juga di dalam diri kita. Itu baik. Saya lihat ancam-ancam pada mungkin ada masukan. Jadi kita kembalikan Primus, Romo dan Ketua. Ada masukannya sampai sebentar ini ribu lagi. Jadi terima kasih banyak dari Ketua Dewan dan seluruh kami tentang kesal itu sekali ini berdiri berjam-jam banyak tuntutan, mana bukti, mana kita mau kerja. Ini prinsip saya berpikir dapat sebenarnya untuk kemajuan kita dalam ini. Tapi dengan hal-hal begini kita harus mengambil jawab. Contoh, tahun depan kita rencana membangun ini sebagaimana dan ini pastoral. Kalau menurut saya dengan situasi seperti ini, kita ambil satu persatu. Itu yang mana yang penting. Pastoral itu yang lebih dulu. Kita cari orang yang tahu gambar itu dengan biasa bukunya berapa, baru di situ kita nanti kita kumpul. Ya, uang tadi sekian yang ini bisa pastoral. Untuk rumah kita tidak kami. Tapi kalau saya kasih boleh itu macam itu saya tidak mungkin sekarang kita ambil satu persatu negara yang kecil. Pastoral kan itu agak susah, no? Kita coba usaha ambil terus. Ini masih kita pakai. Sekarang situasi kementerian memang saya mengusulkan agak susah juga. Rp1.000 pun harus. Ini saya kita buka. Kita ambil Rp1.000 yang kecil. Dan terima kasih banyak. Yang terbaik. Yang hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk semua pikiran. Ada Pak Lura, ada Pak Kades, ada Ketua Preses, ada kita semua. Terima kasih. Jadi saya mulai dari Bapak Yakin ini tentang pembangunan. Kita memang rencana bangun rumah susun, lantai satunya rumah pastoral dan sekretariat, lantai 2-nya aula. Ukuran 20 kali 45 dan kita rencana bangun dari belakang dan untuk kita memang itu pembangunan besar belasan tapi belasan untuk berapa puluh satu kali bangun untuk selamanya karena sesuai dengan keadaan tanah kita di sini bangun di bekas gedung lama itu rencana dengan Pak Firman insinyur tenaga teknik. Bangun lantai 1 ukuran 20 kali 20 bisa pakai itu. Sementara bangun itu maka kemudian bisa pakai aula lain. Lalu kemudian rap untuk tahun ini kalau pakai itu angka 30 per bulan maka dipakai rap. Tapi kalau kita tidak sepakat berarti seperti Bapak Presiden tidak bahas sudah nyerah tahun 2026. Tapi saya tadi harapkan seperti kata Pak Jawan, Ketua Wilayah Santo Mateus, bahwa tahun depan tidak ada lagi umum berjalan pola. Karena itu 2014 ini angkanya 2027 kita nanti akan bahas. Terima kasih.
Baik, mungkin waktu pleno tahun 2025 kita sudah berbicara banyak tentang pembangunan. Kenapa dibangun susun? Karena melihat luas bidang tanah paroki kita ini tidak mencukupi untuk kita bangun bangunan bercecer-cecer. Itu. Karena bukan tidak mungkin ke depan kebutuhan akan ruang terbuka untuk parkiran kita sangat lagi. Nah kita bersyukur selama ini pihak seminari kalau setiap kali ada perayaan jalan negara yang ditutup dan mereka masih memberikan kesempatan untuk bisa ikut lewat seminari. Karena di jalan ini sudah dipenuhi oleh kita punya kendaraan. Nah dalam proses pembangunan rumah ini kita bersusun itu tidak sekaligus. Ya, kalau kita kerja dulu untuk rumah pastoral dan sekretariat, ya sejauh kemampuan kita laksanakan begitu. Tidak bisa sampai dengan aula yang harus jadi, tidak. Nah setelah rumah pastoral dengan sekretariatnya sudah selesai, ya kita tarik nafas supaya bisa tahun berikutnya lanjutkan untuk aula. Tetapi kalau kita pada hari ini berbicara lain, ya saya pikir tidak apa. Karena apa yang kami rumuskan itu dilempar ke forum. Kalau semuanya tidak setuju, bukan untuk pembangunan pribadi saya. Ini untuk kita semua. Jadi mungkin pembahasan-pembahasan lain untuk besar kita stop. Kita beralih ke yang lain yang berkaitan dengan SOP. Saya maju ke poin 9, aksi Natal. Berdasarkan penetapan biaya administrasi dari Kuskupan yang berkaitan dengan aksi Natal ditetapkan sebagai berikut: KK 15.000, OMK 5.000, anak sekolah 2.000. Lalu pengurus KBG mendatangi umat atau KK atau OMK untuk proses sumbangan kasih sebagai bentuk aksi Natal. Untuk anak sekolah pengumpulannya melalui lembaga pendidikan. Untuk sumbangan kasih aksi Natal dari umat dan lembaga pendidikan di setiap stasi digunakan untuk kebutuhan perayaan Natal di stasi. Lalu format aksi Natal disiapkan oleh stasi masing-masing. Dan saya pikir untuk tahun 2025 itu sudah berlaku. Aksi Natal yang dari setiap stasi sudah tidak diserahkan ke paroki, tetapi digunakan untuk membiayai perayaan di setiap stasi masing-masing. Kalau hari ini ada yang berbicara lain, mungkin itu dia tidak bikin. Tetapi dalam kebijakan yang kami ambil kemarin itu supaya jangan terjadi tumpang tindih, makanya aksi Natal yang di stasi dikelola oleh stasi masing-masing. Kira-kira berkaitan dengan poin ini bagaimana? Oke, saya hitamkan. Ya, ini untuk pelayanan sakramen. Kalau tidak salah dari salah satu penanya tadi berbicara tentang Krisma. Ya, tahun 2026 kita tidak ada Krisma. 2025 itu sudah Krisma. Dan dalam perencanaan Krisma tahun berikutnya akan berlangsung pada tahun 2028. Dan waktu itu sudah disampaikan secara resmi ke Bapak Uskup. Jadi 3 tahun lagi, 2 tahun lagi di tahun 2028 Krisma akan dibuat lagi di Paroki Kisor. Jadi untuk Derma Krisma kita naikkan menjadi 100.000. Bagaimana ini diterima?
Oke, saya ditambahkan. Lalu yang berikut yang berkaitan dengan stipendium. Kalau yang lain-lain kita tidak apa. Ini ada penambahan terhadap tenaga praker yang seringkali membantu kita di paroki ini. Ya, mau bilang kita mau gaji juga tidak, tetapi ini sebagai bentuk terima kasih kita. Memang tidak besar, tetapi itu bentuk terima kasih kita untuk pelayanan yang mereka lakukan di paroki kita yang berkaitan dengan ada pelayanan untuk komuni orang sakit, lalu komuni di gereja. Jadi kita tetapkan 50.000 per orang. Bagaimana ini? Oke. Ya, yang berkaitan dengan frater ini tadi, ini per minggu. Jadi kalau hari 1 bulan pelayanan 4 kali, ya setiap ini kita keluarkan dana untuk dia, untuk per orang. Lalu penjelasan khusus tentang pengelolaan keuangan di personalia. Pegawai dan atau karyawan paroki mendapat gaji berdasarkan kebijakan keuskupan, kemampuan uang paroki, dan sedapat mungkin sesuai dengan biaya hidup minimum yang berlaku. Pemberian uang saku pastor dan pastor rekan, pegawai, karyawan-karyawati, rumah tangga pastoral, transportasi, operasional pastoral, dan lain-lain diserahkan oleh bendahara paroki, mengetahui pastor paroki, dan ketua DKP. Kenaikan honor bagi pegawai sekretariat karyawan paroki Santo Yesus dilakukan secara berkala tiap 3 tahun dengan besar kenaikan 5% yang dihitung dari gaji pokok dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan paroki. Ya, kalau tidak salah ini sudah dibahas lalu. Penetapan kenaikannya terhitung mulai tahun 2025. Bagaimana poin ini? Oke. Ya, di sini ada masukan batas usia kerja pegawai dan atau karyawan paroki Santo Yesus maksimal 65 tahun, kecuali dalam hal khusus, dan kepadanya diberikan jasa sesuai kemampuan uang paroki dan sedapat mungkin sesuai dengan biaya hidup minimum yang berlaku. Bagaimana? Oke, saya pikir yang berkaitan dengan SOP sudah selesai. Ya, sudah selesai, sehingga ini akan berlaku pada mulai tahun 2026. Ya, saya pikir kalau untuk penetapan lain masih sama dengan tahun 2025 kemarin. Ya. Ya, ada partisipasi non besar itu kepada
kakak yang membutuhkan pelayanan 350.000, OMK 250. Poin 1 dan 2 tidak berlaku untuk pelayanan sakramen pengurapan orang sakit. Ya. Yes, tadi ditanyakan mekanisme persentase dana yang kembali ke KBG itu selama ini 5%. Ya. Dan setelah dihitung, jadi setiap kakak itu bukan menyetor 15.000 lagi. Berarti setelah satu kakak, setelah dikurangi 5%, berarti dia 14.000 lebih. Baik, ini nanti akan di print dan akan dibagikan ke pengurus KBG. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka pembahasan tentang SOP sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kita semua yang telah berbicara panjang lebar soal SOP, lebih khusus pada bagian besar tadi. Harapannya kita seperti yang disampaikan oleh Ketua Wilayah Samping Virus tadi. Jadi kita yang terbaik untuk tahun depan. Baik, selanjutnya kita ke agenda berikut, pembahasan laporan aktivitas keuangan paroki Santo Yesus Kristus, penerimaan dan realisasi serta pengeluaran tahun 2025. Jadi kepada kita sudah dibagikan tadi beberapa kertas petikan. Untuk itu tidak perlu dibacakan lagi. Kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanya, kemudian disampaikan poin mana yang mau ditanya, sehingga di sini kami langsung bisa melihat. Baik, karena tadi yang sempat menanya adalah Ketua KPI dari wilayah Markus, saya persilakan. Ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Semoga kita semua masih diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk menyelesaikan seluruh agenda kita hari ini. Baik, saya tadi kembali saya soroti tadi tentang kas paroki. Jadi poin saya tadi Bapak lihat bukan pemasukan sebenarnya yang saya lakukan, tetapi saldo yang ada di bank atau di lembaga keuangan itu mestinya wajib dicatat sebagai kas akhir setiap tahun. Jadi itu bukan pengeluaran, karena itu uang kita. Itu maksud itu poinnya, bukan pemasukan itu adalah saldo atau kas bawaan kita setiap tahun. Saya tidak tahu uang sebanyak itu dari tahun berapa kumpulnya, tetapi saya bersyukur bahwa paroki kita memiliki saldo atau dana sebanyak itu sampai saat ini. Itu poinnya. Jadi harapan saya ke depan uang yang ada di lembaga-lembaga keuangan itu tidak ditarik kembali, tetap uang yang ada di sana, tetapi uang itu harus ada di neraca sebagai kas. Semoga kita bisa paham. Itu sebagai kas paroki uang kita. Jumlahnya itu harus tertera di setiap akhir tahun bahwa kondisi keuangan kita, entah uang itu ada di sana, di situ, tetapi uang itu adalah uang paroki kita, supaya semua orang tahu bahwa kita memiliki, ya kita tidak miskin amat paroki kita, sehingga wacana ataupun tentang kedatangan pasukan itu
ya sangat bersyukur dengan kondisi keuangan kita yang ada saat ini. Jadi itu poin saya tadi. Kemudian setahu saya, mungkin saya tidak begitu termungkin tadi, tapi setahu saya, Sibuhan itu ada bunganya. Apakah bunga-bunga itu masuk ke pokok uang kita yang disimpan di sana, atau dibuat rinci secara khusus di sini bahwa penerimaan besar setiap penerimaan bunga dari Sibuhan itu mestinya harus tulis tersendiri. Itu kalau direalisasi ditarik tunai uangnya. Tetapi kalau uang bunga itu dikembalikan ke pokok, berarti pas, karena ada perubahan di akhir tahun uang yang ada di bawah itu, ada perubahan, ada penambahan. Berarti bunga itu ada di sana, dia tidak pernah dilaporkan, tetapi mengendap di uang yang ada di sana. Misalnya 150 disimpan di awal tahun 2026, berarti di akhir tahun nanti dengan jumlah dengan penambahan bunga misalnya 1% dikali saja 150 kali 12 bulan, berarti harus ada penambahan sebanyak itu. Jadi poin utama saya adalah uang-uang paroki yang ada di lembaga keuangan di mana saja itu adalah kas paroki akhir tahun. Jadi tidak bisa dia dimasukkan ke pengeluaran. Pengeluaran itu adalah uang harus parkir. Begitu. Itu poinnya. Jadi itu juga bukan kemasukan, karena itu dana yang kita miliki, yang paroki miliki, kekayaan yang kita miliki sejak paroki ini ada sampai dengan hari ini. Oke. Itu poinnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak, langsung dijawab dulu, Bapak Yunus. Oke. Yang dipertanyakan intinya uang di koperasi ataupun di bank, dijelas kembali. Itu saja yang dipertanyakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan sekaligus masukan dari Ketua KBG Bunda Murah, Bunda Serbang saya. Ya, di tangan Bapak Ibu saat ini ada laporan aktivitas dan laporan realisasi. Ya. Di laporan aktivitas itu aktivitas pemasukan keuangan kita dalam setahun. Ya. Dalam setahun itu kita, kalau saldo tahun lalu tidak dibawa ke 2025, berarti pemasukan kita itu hanya 960 juta 3.000 rupiah. Lalu kas tahun 2024 dibawa ke 2025, makanya pendapatan kita itu 1M 31.910.200. Tidak, di laporan aktivitas. Ada dua tadi yang dibahas oleh Bapak Yunus, yang dua lembar Aktivitas. ya. Sedangkan yang lembaran ada 4 atau 5 itu gambaran perincian dari yang dua lembar. Kalau yang kedua itu rincian laporan keuangan. Kalau aktivitasnya hanya di depan. Ya. Lalu pengeluaran kita dalam satu tahun itu 988.362.800. Rinciannya itu ada di belakang itu, dia punya pos pengeluaran. Lalu seperti yang disampaikan oleh Bapak Yuven tadi, memang keuangan kita saat ini hanya berada di Kopdit Pintu Air yang kemarin pernah kami titipkan di Kopkardios, sudah kami tarik kembali dan sudah di-store ke Pintu Air.
Jadi penyimpanan uang kita di pintu air itu di 3 rekening yang berbeda. Ada si Buhar, ada si Mada, ada si Suka. Kalau si Mada, tahun sebelumnya kontraknya itu 25 tahun. Tetapi pada tahun 2025 waktu itu ada perubahan aturan di koperasi, penyimpanan uang atas nama lembaga di koperasi itu sudah tidak bisa. Makanya atas nama perorangan. Dan waktu itu kita atas nama Pastor Profi dan yang menandatangani itu 2 orang. Sehingga kalau di tahun 2025 dulu uang kita itu hanya 581 juta. Tetapi di akhir Desember 2026 total keuangan kita itu sebenarnya kalau kas tidak dimasukkan itu dia nilainya 969.266.341 dan bunga dari si Mada dan si Suka itu akan bertambah di si Buhan. Dan pendapatan bunga kita di tahun 2025 itu senilai 78.093.123 rupiah. Jadi kita rasa bersyukur kepada pengurus Dewan Lama yang sudah berani menginvestasikan uang kita di koperasi dan kita mendapat pasif income. Uang yang bekerja untuk kita, uang yang bekerja untuk kita itu kita dapatkan 1 tahun itu 78 juta. Sehingga keuangan kita saat ini 969 tertambah dengan saldo di akhir Desember 2025 itu totalnya 1M12.813.741. Dan dana yang terbesar itu kita simpan di si Suka. Kalau dulu si Suka bunganya di koperasi itu 1,2 lebih. Ya, per tahun ya. Tapi sekarang bunga koperasi sudah turun semua. Mungkin di tahun 2027 nanti dalam laporan pendapatan bunga kita paling ya dia bisa berkurang. Mungkin itu gambaran tentang keuangan kita. Yang memberikan tanggapan silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih itu penjelasan atas pertanyaan dari Bapak Yupen. Bagaimana Bapak Yupen? Masih ada? Oh, Saya dulu, saya sabar. Saya mau tanggapi Pak Yupen punya pernyataan bahwa uang yang di depo atau disimpan pada lembaga-lembaga atau di bank itu harus dicatat di buku satu kelas, begitu ya? Saya tidak tahu itu administrasi lagi ya. Yang saya tahu bahwa prinsip ini kan pemahaman saya, batas kemampuan saya. Uang yang kita sudah investasi ke tempat lain nanti dipertanggungjawabkan melalui neraca. Kan tidak bisa digunakan satu kas dengan uang yang tidak konek. Bagaimana itu menurut pemahaman saya, atau mungkin ada hal lain. Tapi menurut saya yang namanya saldo kas betul-betul uangnya sama persis dengan angka saldo kas.
Sedangkan kalau kita menyimpan di bank atau rekening, itu dapat apa namanya ketika menabung, tapi akan dipertanggungjawabkan. Atau mungkin ada pikiran lain. Baik, saya pakai dulu coba berikut. Poin saya tadi berikut. Ini kan kita bicara tentang keuangan ini, benar, itu secara terperinci. Akhirnya juga mungkin hanya saya baru tahu juga kondisi terakhir keuangan paroki kita sebanyak itu. Gitu. Ini saya baru tahu hari ini, dan saya yakin sebagai besar umat juga tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, betul, pas penjelasan Bapak Ibu itu benar bahwa saldo kas itu adalah uang yang ada sesuai dengan fisik. Betul. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa uang itu adalah uang real semua. Yang ada di bank juga itu uang, karena sifatnya di bank. Makanya saya bilang, uang itu setiap akhir tahun harus disatukan semua dalam bentuk kas. Setelah itu, umat semuanya pada tahu bahwa total uang kita sebanyak sekian. Jadi saya tidak mau berdebat tentang apa itu arti saldo kas, tetapi yang saya mau bilang bahwa hal seperti yang disampaikan oleh Bapak DKPK itu mesti diinformasikan semuanya kepada umat supaya kita semua tahu. Itu sih poinnya. Jadi saya bersyukur sekali lagi karena kita termasuk paroki yang sangat besar dan punya uang yang sangat sebanyak itu. Tinggal kita ke depannya bagaimana lagi untuk memperbanyak uang itu supaya proses rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan-rancangan yang sudah kita semua buat. Itu sudah memberikan saya. Bapak, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung ke Rak Keuangan Paroki sampai besok tahun 2026. Oh ya, masih ada kon di Bapak Robert Rosari. Jadi kalau kita perhatikan di laporan aktivitas keuangan ini terlihat misalnya penyimpanan dana yang didapat imbalan misalnya atau tidak dimunculkan di sini. Sementara di realisasi ini ada, nah ini nilainya 1 miliar lebih. Bisa di sini ada sementara di sini yang 2 halaman ini tidak ada. Investasi simpanan sebagai pos yang terus angka 15 itu ada investasi simpanan di laporan aktivitas itu. Di situ ada investasi simpanan 439. Itu uang yang dikeluarkan tahun 2025 yang di-store ke operasi. Dan saldo keseluruhannya itu ada di neraca tadi. Memang tidak bisa angka 1 itu masukkan di situ. Nanti dia tidak terima. Baik, sudah ya? Bapak Robert sudah temukan itu? Baik, mungkin masih ada lagi? Oke, Kevin, mewakili kita. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat sore Romo. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini mau
ngomong sedikit tentang dana yang berkaitan dengan OMK di dalam halaman 4. Itu di 4.3 ada OMK, pelatihan dan lain-lain. Saya hanya mau bertanya saja, tidak untuk protes soal keuangannya, tidak, jumlahnya tidak, hanya dijelaskan itu pada pos laporan aktivitas atau laporan keuangan atau dirap supaya kita bisa fokus yang dibaca dirap di halaman 4. Ya, berapa? Yang halamannya poin kalau rahap pembahasannya pending karena kemarin rahap itu kami ambil dari angka 30.000, makanya pembahasan untuk rahap dipending. Rahap 2026 Kita masih bahas tentang laporan keuangan belum sampai pada RAP. Kita maaf ya. Oke. Baik, masih ada lagi? Baik, sekali lagi Bapak Ibu peserta rapat sudah membaca semua dan tidak ada temukan kekeliruan dan butuh penjelasan dari Ketua Pelaksana DKP. Sekali lagi saya minta berikan kesempatan. Tidak ada, kalau tidak berarti kita tutup ini agenda yang ini. Baik, dari Ketua Demonstrasi Reklam. Mic-nya dari mana? Mungkin bisa. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Poni. Saat bisa dari Pak Poni tidak kasih saya memang kesempatan karena dia tahu saya mau berpisah pada sini. Yang lain-lain tentang uang di koperasi itu juga setiap tahun sudah ada laporan, tadi sudah tayang, jadi tidak menjadi ketakutan kami. Uang itu malah beranak pinak di sana lebih bagus lagi. Ini saya mau tanya tentang penerimaan di realisasi 2025 khusus untuk derma nikah, derma perkawinan ini. Di sini hanya 4.200.000 sejak realisasinya. Apakah hanya 21 pasang saya menikah selama 1 tahun 2025 ini di Pisau, enggak? Saya tidak yakin kalau hanya 21 pasang, karena 200.000 dan menikah, berarti kalau kami 4.200.000 dibagi berarti hanya 21 pasang. Apakah tidak keliru atau memang betul seperti itu? Karena butuh penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, minta maaf. Mungkin itu kekeliruan waktu training, tapi data yang ada di saya, karena memang itu ada perubahan di halaman pertama. Mungkin sekretariat keliru kopinya. Jadi Derma Sakramen untuk perkawinan itu dalam 1 tahun itu 42 pasang, sehingga pemasukannya itu 8.400.000. Dan mohon maaf atas kekeliruan kami dalam mengkopi laporan yang ada ini ya. Jadi 42 pasang.
Karena Derma Sakramen kita untuk tahun ini itu baptis itu 184 orang, komuni pertama itu 410 orang, lilin itu pendapatan lilin, lalu krisma itu 724 orang, Derma Nika itu 42 pasang. Jadi total untuk pemasukan dari Derma sendiri kita 66.125.000. Dan saya mohon maaf atas kekeliruan ini. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Dimas berkaitan dengan Derma Sakramen dalam hal ini Sakramen Derma Nika dari pertanyaan Bapak Ketua Administrasi Report. Baik, masih ada lagi? Oke, mic-nya tadi di belakang itu ya Pak. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dari tadi sampai sekarang yang menjadi krusial sekali menyangkut keuangan ini, target dengan realisasi. Di sini saya sebagai tokoh umat, di satu sisi juga saya mewakili kelompok saya. Permasalahan yang sangat konkret itu tidak mencapai ambang batas. Harapan saya ke depan ini menjadi PR kita bersama. Pertanyaan kecil dari saya, apakah mosi pembayaran umat terhadap kita semakin hari semakin berkurang, atau pelayanan kita terhadap umat semakin hari juga semakin berkurang? Harapan saya ke depan mungkin ini yang kita harus bangun. Karena apa artinya kalau kita mau naik angka keuangan sementara pembayaran kita terus startup yang tidak sesuai. Kalau kita masuk lagi ke belakang kan hanya 32% untuk pembayaran untuk sementara waktu ini. Dari sekitar 70%-nya tidak dibayar. Jadi harapan saya ini menjadi kajian kita bersama yang sangat krusial sekali, sehingga ke depan umat itu mungkin sudah bisa membayar lebih dari yang kita harapkan. Dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk usul sarannya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua ketika Arab dan realisasinya tidak seimbang, muncul keraguan dalam bentuk pertanyaan, apakah pembayaran umat yang berkurang atau pelayanan dari kita yang kurang. Jadi ini kembali ke kita masing-masing berkaitan dengan ini ke depannya. Baik, terima kasih. Kita sama-sama sudah melihat bagaimana pemasukan besar kita. Ya, dari target yang 180.000 itu dalam rahasia itu 436.680. Realisasinya 278. Sementara tunggakan uang yang masih ada di tangan umat melebihi dari target besar 419 juta. Ya, hampir simpang, bukan lebih. Ya, hampir simpang. Beda sedikitnya 419 dengan 413. Dan pemasukan dari tunggakan itu kita tahun 2025 120 juta. Dari besar sendiri 278 juta. Nah, kalau paroki ini hanya mengharapkan dari besar, nah sudah jelas kita minus. Hanya mudah kita di paroki ini masih ditopang oleh Derma Sakramen, kolekte, pelayanan, dana pelayanan khusus. Ingat, dana pelayanan khusus ini sebenarnya untuk instansi di pusat paroki yang 10 juta. Karena kami dikasihkan 100% ke kas. Karena yang dari saksi sudah dikelola di saksi masing-masing. Lalu pelayanan administrasi kantor itu aset orang pakai gedung kita punya ini. Nah, kalau besok gedungnya sudah rusak, kita tidak punya
sumber pemasukan dari aset dari gedung. Lalu dari sumbangan pribadi itu dari orang yang menikah, orang-orang muda yang menikah, dia sumbangannya 250.000, makanya kita bisa dapat 32 juta. Kalau dari masa keramainya tadi 8 juta lebih, tetapi dari sumbangannya kita bisa dapat 32.500.000. Itu secara keseluruhan. Ini sedikit saya lihat. Jadi pemasukan kita di luar desa itu, di luar desa dan tunggakan itu 560 juta 103.000. Itu yang pemasukan dari sumbangan, dari kolekte, dari derma. Saya tidak masukkan dengan besar, karena besarnya di atas itu angkanya 399 juta. Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari besar, nah, saya tidak tahu kita mau bagaimana. Nah, kita bersyukur bahwa pelayanan administrasi di kantor, lalu pelayanan misa, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kolekte ini yang dihitung di sini itu kolekte mingguan itu kolekte yang terjadi di pusat paroki, yang bisa tidak. Nah, kalau kami mau apa, 10% itu kami tarik dari setiap saksi. Karena itu yang menjadi hak keuskupan. Hanya selama ini kami ambil hanya dari kolekte yang di pusat paroki. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan. Ada satu dua hal yang kurang paham atau butuh penjelasan, silakan bertanya. Waktu saya kesempatan kembali saya ke moderator. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Bapak Lukas. Baik, pertama terima kasih untuk kesempatan. Di lembaran Rabu walaupun tidak dibahas tapi untuk realisasi 2025 itu pasti. Di poin halaman 1 itu poin 9.6 ada arisan ketitipan dalam perumpamaan imam yang cukup besar itu 15 juta. Ini seingat saya di laporan di tahun-tahun sebelum tidak ada. Ini mungkin diminta penjelasan. Ini maksudnya bagaimana? Apakah misalnya pastor Profi yang ikut atau bagaimana atau Profi? Lalu keuangannya seperti apa? Jangan sampai ini dimasukkan ke dalam kas Profi lalu ini membebani pastor Profi. Misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Lukas. Berkaitan dengan ini langsung dijawab oleh Bapak Pastor Profi. Terima kasih banyak. Jadi pastor paroki dalam kepikiran Borong setiap bulan mengikuti kegiatan evaluasi ke dalam tingkat kepikiran, lalu kemudian disertai arisan 1.100.000. 1 jutanya untuk kemudian dikembalikan pada saat dapat giliran, lalu kemudian 100.000 yang dana sosial bantu imam-imam yang sakit, kemudian waktu kami dihukum untuk uang duka bagi Omah Herman, lalu kemudian pada saatnya dikembalikan lagi pada saat dapat giliran untuk kembalikan ke atau uang tarofi, lalu kemudian begitu dapat arisan ditaruh ke kisah kembali lagi ke kas tarofi. Terima kasih. Saya kira jelas ya. Arisan kebijakan yang 15 juta itu arisan kebijakan kemarin di tahun ini dapat giliran kita punya pastor Profi, lalu pengembalian itu tetap diambil lagi di uang itu. Tetap ada di pengeluarannya tadi. Baik, begini Bapak, maksud kami tadi
bersyukurlah di penerimaan ini dicatat 15 juta. Tetapi di pengeluarannya kenapa tidak dicatat? Pengeluaran setiap bulannya kan Pak Romo pergi arisan, ambil uang 1.100.000. Seharusnya itu dicatat di sini juga, biar kami tahu ada pengeluaran untuk di arisan itu, terus ada pemasukan. Karena ini tadi kami pikir begini, jangan sampai ini Romo uang pribadi yang bawa. Tiba-tiba penerimaannya kasih di paroki, itu masuk kami kan. Mungkin itu dicatat dalam transaksi keuangan paroki. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya berkaitan dengan poin 8 arisan sertifikat para imam. Jadi di situ tidak dicantumkan soal di bagian pengeluaran soal arisan ini. Terima kasih bagian 9.2 rapat kegiatan di luar paroki. Sidang bulanan kepiketan arisan imam 19 juta 918.000. Sembilan kedua, kemudian 9.2.1. 9.2.1. Sudah? Baik, sudah, oke. Di belakang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini menyangkut sumber keuangan paroki, itu dari Derma dan kegiatan-kegiatan lain. Saya menyoroti lagi tentang besar tadi. Jadi untuk besar ini mungkin bisa, ini saran saudara, dibacakan target paroki pusat pemasukan besar dalam tahun itu berapa, terus dengan instansi lain itu berapa. Dalam setahun itu, kalau perlu pusat tercapai semua tersebut, tapi kalau belum tercapai, kendalanya di mana? Supaya juga stasiun lain juga seperti itu. Supaya jangan menunggu pas umat lagi melakukan penerima sakramen, di situ umat baru tahu bahwa sumbangan saya segini. Mungkin bisa dari paroki bisa rinci, teruskan ke realisasi, saudara realisasi dari umat, supaya dia bisa bayar sedikit tunggakan sebelumnya, sehingga saya jangan menumpuk saat dia menerima sakramen. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk usulannya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak keliru. Besar yang dari KPG, kalau di pusat paroki, pengurus paroki atau pengurus KPG dihantar. Dia ada datanya, siapa yang bulan ini membayar, siapa yang tidak. Saya pikir itu bermain aturan itu sampai ke di tingkat stasi. Sehingga soal siapa yang belum bayar jangan sampai tunggu di tikungan. Saya pikir pengurus stasi wilayah KPG juga harus. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya tidak keliru. Saya minta penjelasan tambahan dari Ketua Pelaksana DKP atau PPP. Kita tidak bisa turun dari sini langsung terbang ke mana tujuannya. Prinsipnya bahwa di sini menerima penitoran dari stasiun atau dari wilayah atau dari KPG. Mungkin di stasiunnya dari wilayah ke KPG, KPG ke wilayah ke stasiun mungkin. Lalu diteruskan di sini. Kalau kami di sini langsung dan tidak pernah ada kesalahan. Itu berarti maksimal betul kerjakan di sekretariat. Lalu kamu di sana tidak punya berkas seperti itu. Itu mau bagaimana
kamu tahu nanti kalau pemerintah tidak punya data, memang ribut betul. Kalau umpamanya dalam perkiraan dia sekian, kemudian dicek di provinsi ini membuat besar dari itu tidak. Walau yang kumpul sekarang baru itu. Jadi rapikan administrasi di KPG atau kalau mungkin tidak. Yang betul di KPG itu buku kisah itu dari kami kirim pakai 1 bulan. Setiap tahun itu setelah kami kerjakan dikembalikan, dan itu disimpan balik sebagai bahan pertanggungjawaban kita sebagai coba terhadap umat. Baik, masih ada? Baik, saya pikir untuk jelasnya, macam di sini ada contoh. Di sini ada pemasukan dari wilayah lokom. Wilayah lokom itu target seluruhnya 22.320.000. Nah, total yang sudah masuk itu 13.991.000. Itu kalau kita mau lihat per wilayah. Nah, datanya ada di sini. Kalau kita mau supaya tunjukkan per wilayah, oke, saya bisa tunjukkan. Ya. Kalau secara stasiunnya, Rende targetnya itu 116 juta, yang realisasi 77 juta. Persentase 67% dari Rende. Ya. Artinya kalau kita mau lihat itu gambaran. Nah kalau kita turun mau lihat per KBG itu bisa. Ya. Ini ada data. Saya bisa turunkan per KBG juga. Yang dia store per bulan berapa? Ada di sini. Macam ini menjadi soal per KBG yang ini. Jadi bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, ini di sini semua. Ini hanya karena terlalu kecil. KBG Hati Kudus Yesus itu. Ini. Dan ini nanti akan diberikan kepada setiap pengurus KBG supaya nanti mereka bisa tahu tunggakan dari warga KBG-nya sampai ke tahun ini berapa. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Oh iya. Nanti 2007 tanya yang sama. Karena ketika dijawab sudah tidak ada orang. Nah, baik, masih ada lagi? Oke. Kita untuk itu soal laporan aktivitas keuangan kita di tahun 2025 sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kita yang telah bersama-sama melihat laporan aktivitas keuangan ini, dan kita masuk ke rak keuangan provinsi untuk tahun 2026. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau berbicara ini sebenarnya kita hanya berbicara angka, yang belum tentu angka itu bisa real masuk, tetapi kita mengharapkan kerjasama yang baik. Ya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pengurus KBG wilayah dan instansi ya yang sudah bekerja dengan baik sehingga di laporan keuangan kita di tahun ini khususnya dari pemasukan besar itu dengan tunggakan itu kita hanya
300-an juta. Nah, sementara pendapatan lain itu yang di luar dari besar. Nah, hari ini kita berbicara soal data jumlah kakak ini data yang diinput sesuai dengan data besar saat ini 2.426 kakak. Soal dalam pelaksanaan di KBG ada yang sudah tidak termasuk di kakak besar, hanya tidak pernah dilaporkan ke sekretariat. Makanya kami tetap copy data yang sama, data sehingga saya mohon kerjasama dari semua pengurus KBG untuk bisa mendata kembali umatnya dengan baik, ya. Supaya kita bisa realkan kita punya arah. Nah, dari seluruh desa yang kita tetapkan dengan 15.000 itu tadi, jadi pemasukan kita untuk tahun 2026 itu sama 436.680.000. Lalu tunggangan kita itu sudah 457.277.000. Sehingga tadi ada yang mengusulkan bagaimana kalau pelayanan sakramennya dilaksanakan tanpa mempertimbangkan dia punya administrasi, nanti mungkin bisa jalan pincang gitu kan. Ya. Nah, jadi pemasukan kita yang kita hitung dari desa dan tunggakan itu kita rencanakan ini tahun itu 893.957.000. Biar masyarakat itu kita targetkan dari 22.250.000, korekte 179 juta, lalu dana pelayanan khusus kita 10 juta, pelayanan administrasi kantor 30.900.000, aset 10 juta, sumbangan 11 juta, lainnya tidak ada. Lalu total pemasukan kita targetkan 1.157.107.000. Itu untuk pemasukan. Sedangkan untuk pengeluaran terpaksa harus bergeser, ya. Dalam angka yang kami masukkan perhitungan dengan 30, jadi harus kami kasih keluarkan dari anggaran ini 436.680.000. Ya. Karena kami punya perhitungan dari 30.000, makanya surplus yang angka minus 436.680 itu sudah drop dengan pembagian untuk biaya tahun 2026. Sehingga setelah kita menyepakati tadi bahwa kembali ke 15.000, makanya ada minus 436 juta. Harusnya kami keluarkan lagi angka 436 juta. Tetapi bahwa pasti kita punya pengeluaran ini tahun itu ya, macam pengeluaran untuk personalia itu 185 juta. Lalu kalau berdasarkan draft itu tadi, sebenarnya untuk pembangunan itu bisa angkanya 700-an juta, 700 juta. Termasuk kita menyiapkan dana untuk pembangunan aula dan rumah pastoral tadi. Lalu di pengeluaran itu ini tahun di personalia itu kita ada penambahan imam 1 orang. Jadi kita dana yang disiapkan untuk uang sakunya itu 12 juta, 2 juta per bulan, jadi 24 juta dalam setahun.
Ya, berkaitan dengan uang saku imam ini, mungkin ada yang berkomentar, silakan. Saya pikir tidak ada yang berkomentar. Sehingga untuk mungkin pemasukannya masih bisa kita gunakan, tapi pengeluarannya banyak bergeser. Ya, banyak bergeser karena harus keluarkan 400-an juta. Ya. Dan itu butuh waktu kita untuk duduk. Jadi nanti kami di Dewan akan merancang ini untuk RAP di tahun 2026. Ya, atas kerjasama baik kita semua, saya ucapkan terima kasih. Kesempatan kembali saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Pelaksana yang telah memaparkan soal RAP tahun 2026. Baik, saya pikir tidak ada banyak pertanyaan lagi soal RAP tahun 2026 karena apa yang dirancang oleh pengurus dewan dalam hal ini uang besar yang kembali ke 30 itu sudah kita tolak tadi dan dipindah tahun depan sepertinya. Sehingga tugas dari dewan kasih keluar lagi 400 sekian juta untuk blok dengan penerimaan tahun 2025. Baik, untuk itu soal RAP keuangan provinsi kita tahun 2026 sudah selesai. Sudah selesai dalam sidangnya, tetapi belum final dalam keputusannya. Begitu kita masuk ke soal terakhir berkaitan dengan soal ini yang mungkin ada pikiran dari kita semua di luar dari agenda kita hari ini. Saya berikan kesempatan. Oke, pemikiran. Mic dari mana? Baik, terima kasih. Pertama mohon maaf, mungkin tadi yang saya sampaikan itu jujur saya ragu kalau 30.000 bisa untuk pembangunan, itu yang saya maksud. Karena kita sama-sama menjadi pengurus baik. Baik Pak. Pertama dari kami ada di beberapa orang tua di sini. Dari kami untuk pengurus DPP DKP berbicara pembangunan Pak, mulai buat RAP bangun, percaya saja buat RAP yang prioritas pertama mungkin pastoral bangun nanti itu bangun dalam tahun ini 2-3 orang bayar semua orang akan berduduk, apalagi dari kita sampai ini itu bisa membangun sampai sekian. Jadi itu usulan dari kami bangun. Dan kami belajar dari ini. Kami memulai dari wilayah sangat kecil. Ada kontribusi dari umat untuk membantu membangun. Apalagi kalau sudah membangun donatur dana. Percaya kita bukan membangun rumah pribadi, tapi membangun rumah Tuhan. Itu pertama. Usulan dari kami memulai. Yang kedua, dari ini kami mau sampaikan pesan dari frustrasi dari kegiatan sakit. Ada program ke depan, itu ada 2. 1, pembangunan rumah pastoral dengan rancangan kurang lebih 600 juta. Yang kedua, untuk program jangka panjang. Dan ini sudah dibahas, Pastor Prodi sudah tahu, Romo Presi sudah tahu, dan ini sudah disampaikan juga. Bahkan Bapak Uskup sudah tahu. Untuk pembangunan patung Kristus Raja di atas
waktu saya sudah mati total. Di atas buku saya lupa namanya. Nah, jadi di situ pemilik lahan di lokasi itu sudah siap. Mereka sudah kasih akses jalan, tinggal akses jalan. Soal akses menuju ke atas itu sudah ada. Karena itu kode jalan menuju ke Podol. Jadi lokasi itu menjadi destinasi wisata buat para Kiso maupun juga untuk Kabupaten Manggarai Timur ke depan. Itu menjadi ikon dan itu sudah dibahas sebelumnya. Untuk itu kami perlu publikkan di sini supaya para juga tahu itu agenda ke depan untuk jangka panjang. Memang mungkin bukan sekarang, agenda ke depan. Jadi pembangunan itu dalam rancangan kami, pembangunan itu akan dikonek dengan pembangunan Gua Maria. Satu tempat di atas dibangun Gua Maria, satu tempat dibuatkan patung Kristus Raja. Aksesnya itu jalan di samping Lekolui. Lalu ada jalur alternatif itu yang menjadi trekking. Trekking itu dari untuk orang muda, orang pencinta alam dari Marapure naik ke atas. Itu bukan melalui kendaraan, tapi jalan kaki. Itu bagi orang muda. Jadi, jadi kami harus sampaikan di sini. Kalau saya sampaikan nanti kenapa tidak sampaikan? Jadi harus disampaikan di sini supaya perlu kita ketahui bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum ditanggapi oleh Bapak Ketua Pelaksana DPP, mungkin dari belakang Ibu minta maaf tidak tahu nama Ibu Neta. Yang saya tahu Pak Fredis. Ya. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Saya hanya bertanya satu saja, mungkin ini di luar konteks, di luar anggaran, tapi ini macam ada ketidakpuasan atau mungkin saya yang mengerti soal aturan mengenai Curug Empok. Kami dengan merawat tadi sudah dijelaskan bahwa kalau urus sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan sakramen itu harus ada center atau tanda tangan penerus saksi. Jadi kami bisa merawat kan ada 3 kapela, Mangarawa, Lodoka, dan Among. Nah, pengalaman selama ini untuk wilayah saya pribadi, kalau Curug Empok itu Curug Empoknya di stasi, di ketua stasi. Nah, pengalaman selama ini untuk 2 wilayah seperti Poloroka dan Lamo itu sepertinya tidak ada Curug Empoknya di stasi Mangarawa. Dan saya tanyakan apa bisa kalau Curug Empoknya di wilayah atau seperti apa aturannya sebenarnya supaya yang karena suami saya berusaha jadi harus tuntut uang 1.000 dan lain-lainnya itu hanya mau menuntut keadilan. Bila mana wilayah itu bisa ya, tapi wilayah juga bisa dong, gitu kan? Supaya semacam khas wilayah itu bisa ada untuk kami. Nah, mungkin demikian saja semua penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekalian dijawab Bapak Ridus berkaitan dengan informasi yang dibawa oleh pengurus stasi Rete dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Neta dari stasi Mangarawa berkaitan dengan ini corong dari Rene ini yang digunakan oleh Rene. Saya rasa kami sudah dengar ada wacana, kemudian perlu waktu yang lama juga. Untuk pembahasan sekarang kami buat ramai sudah mungkin akhirnya tidak bisa. Yang kedua perlu kerja keras juga buat kamu untuk kamu sertifikatkan tanah itu menjadi tanah milik paroki. Kalau itu tidak akan disebutnya. Nanti dikasih salam ke atas, kita usah apa itu. Baru bukan kami menjanjikan langsung kami apa tanah tidak.
tetap kita sama-sama pikirkan, kami di sini pikirkan karena kamu punya niat. Yang terpenting bahwa beres yang ada yang klaim itu. Yang kedua dari Ibu Mega. Kalau pengalaman, kalau semestinya dia punya curug tempo atau urusan pelajaran padu sebuah pelayanan sakral, itu urusan desa bukan, kecuali memang yang dia saya tidak tahu lagi. Kita minta pengalaman dari mereka prestasi sebentar ini, apa bisa kita di wilayah, tapi setahu saya seperti itu. Tidak, untuk sementara, untuk siapa itu? Untuk sementara kita dengar dulu, dengar dari pengalaman Pak Kiper ini. Pak Mikael, kita dengar pengalaman Pak. Untuk begini, mungkin itu karena topografi mereka. Tetapi yang kami paham tentang aturan soal berkumpul itu tetap letaknya di stasiun. Jadi data itu dibawa dari ketua KBB, dan dia didampingi oleh ketua KBB. Jadi lokasinya itu di stasiun. Tapi kalau misalnya ada informasi kita dapat hari ini di rumah ketua stasiun, bisa saja kena institusional. Tapi intinya esensinya apa? Itu yang perlu kita paham. Terima kasih. Ya, ini kita dapat informasi dari apa? Dari ada tanggapan dari Pak Ketua Stasiun Nanggara. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saya menyampaikan tentang keluhan dari wilayah yang ada di stasiun saya. Jujur saja di satunya stasiun itu ada 2 wilayah yang juga mempunyai 2 kapela. Jadi bagi saya, kebetulan ada juga pengurus dari wilayah lain di sini, makanya saya ucapkan memang supaya bisa dengar juga. Bagi saya, pelaksanaan turun empuk bisa dilakukan di wilayah stasiun itu sendiri, tetapi harus ada pengetahuan dari ketua stasiun. Supaya saya tidak hanya sekedar nama saja di dalam ketua stasiun ini mewakili beberapa wilayah ini. Kelihatan selama ini 2 wilayah ini bukan bagian dari stasiun saya. Karena segala macam urusan di atas betul-betul mereka menyendiri. Nah itu yang saya kasih pikiran. Kayak kali lalu misalnya ada kegiatan kami di wilayah stasiun di pusat di stasiun, kami melaksanakan kegiatan, ada beberapa wilayah yang keaktifan hanya begitu saja. Dan ini sering saya keluhkan persoalan ini. Sampai juga ada persoalan mengenai turun ini tadi disampaikan. Ini menjadi keluhan saya juga di sana. Yang buat saya betul seperti yang Pak ngomong tadi, menyangkut topografi misalnya. Misalnya mungkin jangkauan mereka menuju ke stasiun Nanggara lebih jauh dibandingkan menuju ke Parongmisol. Saya tidak keberatan kalau mereka memang melakukan kegiatan atau turun itu di stasiun, tetapi harus atas pengetahuan. Bisa ya, akan kasih tahu. Sekarang kan zaman sudah modern. Hanya untuk meringankan menurut saya. Tetapi kalau yang wilayah yang berada di dalam stasiun saya pusat, berarti harus turun langsung ke stasiun itu sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Memang kewenangan itu mereka stasiun yang betul-betul tidak bisa malai. Kalau di sini dia hanya kita terima, tidak ada orang biar orang itu. Jadi kami yang turut ukurnya. Soal esensi yang ditanyakan oleh Pak itu ada gimana? Saya rasa begitu untuk kamu yang di BRT di Nanggara. Nanti kalau Nanggara atau apa pokoknya jadi kamu nanti berkumpulnya di stasiun. Karena di tempat itu di sana ada tulis begini ketua wilayah dari stasiun. Tidak mungkin ketua wilayah merasa sangat punya kuasa. Karena itu
kepong atau di formal itu, formal sila itu di bagian bawah itu ketua wilayah dan instansi. Tidak mungkin itu yang menjadi kekuatan ketua wilayah merasa bahwa kayaknya saya juga bisa melayani tur kepong. Jadi kalau memang harus stasi, maka reformanya juga harus dengan ketua stasi gitu loh. Karena kalau wilayah berarti boleh loh ketua wilayah. Terima kasih. Oke, kita ini hanya oposisi, kami ini kita percaya jadi kita dengar dari ketua umum pada umum. Terima kasih. Jadi pelaksanaan selama ini di pusat itu oleh ketua pelaksana DPP, lalu kemudian di stasi itu dilaksanakan di stasi, lalu kemudian untuk dalam kontestasi Nangaraba yang punya dua wilayah, Orok dan Bamo itu bisa dibicarakan ke dalam. Poinnya tadi yang saya tulis bahwa mesti sepengetahuan ketua stasi Nangaraba kepada kegiatan tertentu di Bamo atau di Orok. Terima kasih. Ya, permintaan dari Fakultas Stasi Nangaraba ini setidaknya mereka juga tahu bahwa ada tubuh kumpul, gitu ya. Baik, dari Bang dari Pondok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya menyampaikan terkait dengan pengalaman kami di stasi terkait dengan tur kempol ini. Kalau kami di stasi Podo, tur kempol ini sudah kami terapkan itu di rumah KDI. Kami pengurus stasi itu diundang oleh pengurus KDI. Dan uang 200.000 tur kempol, 100.000-nya untuk Pasuk Roki, 50.000-nya untuk pengurus KDG, 50.000-nya untuk pengurus stasi itu kami terapkan. Jadi 100.000 untuk pengurus KDG semua. Kenapa kami terapkan seperti itu? Karena kami berpikir KDG ini tulang punggung pembangunan satu stasi. Terus terang selama ini di stasi Podol terkait dengan kunjungan imam itu kami tidak berkali untuk kumpulkan uang stipendiumnya 250.000 kunjungan hari biasa. Itu supaya juga pengurus KDG itu jalan dari rumah ke rumah lalu kena giliran jadwalnya itu. Makanya uang kumpul yang 50.000 untuk pengurus stasi tadi kami tambah untuk pengurus KDG. Jadi seperti itu pengalaman kami di stasi Podo. Terus yang kedua, saya menyampaikan terkait dengan program kerja stasi di tahun 2005 kemarin. Itu realisasi laporan penggunaan dana itu sudah kami kirim ke Bapak Pasuk Roki, ke Bapak Ketua DPP dan juga Bapak Ketua Pelaksana DPP. Itu sudah kami kirim lengkap dengan bukti hukumnya, yaitu pengerjaan jalan merawat pintu gerbang stasi dan juga pintu di samping kepala itu. Dan untuk tahun 2026 ini kami sudah rapat bersama di stasi dan kami sepakat untuk tahun 2026 ini yaitu pengerjaan lapangan bola voli persiapan perayaan Pentecost di bulan Juni. Dan itu kami sepakat dibebankan kepada tiap-tiap kakak itu 50.000 untuk pengerjaan lapangan bola voli ini. Dan pada kesempatan itulah saya menyampaikan terkait dengan perayaan Pentecost nanti. Beberapa minggu lalu saya sudah kontak Bapak Ketua DPP Siaga. Saya bilang begini, Bapak Ketua DPP mungkin bisa perayaan Pentecost nanti hanya main bola voli saja. Berhubung lapangan bola kaki di Podo tidak ada. Memang waktu hari terakhir pada waktu perayaan Pentecost Sasirene kemarin, Bapak Ketua DPP bertanya pada saya, Bapak Ketua Stasi Podo, apakah
di tahun 2026 nanti stasi Podor bersiap untuk menjadi tuan rumah? Dan saya jawab Bapak itu stasi Podor siap. Saya jawab seperti itu Bapak Presiden karena saya berharap lapangan bola kaki yang pada waktu itu, yaitu lapangan bola kaki Sumber Sekupuk yang sementara digusur, akan rampung pengerjaannya. Tetapi sampai saat ini ternyata tidak sampai tuntas. Untuk itu kembali pada kesempatan ini saya memohon mungkin bisa pada PT Pos nanti kita hanya main bola voli saja, putra putri. Sekian dari saya. Baik, untuk menjawab ini saya sampai ke Pak Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tanggapan menyambut apa yang disampaikan oleh teman kita dari Stasi Podor, saya rasa ini situasional. Artinya kita tidak bisa memaksa mereka untuk harus bola kaki. Tetapi dalam program seksi kepemudaan bahwa tahun 2026 ini Stasi Podor menjadi tuan rumah. Ini program utama karena dari meeting kemarin sudah disepakat bahwa tahun 2026 itu akan dilaksanakan di Podor. Menyangkut apa yang disampaikan bahwa cukup dengan turnamen voli, intinya bahwa kita merayakan tingkat pos itu di Podor. Menurut saya seperti itu. Jadi saya rasa kita ini harus situasional. Menanggapi apa yang disampaikan, memohon kepada semua pengurus atau wilayah untuk kita bersama-sama ke Podor dan jangan lagi keberatan karena Podor jauh itu apa. Kita merasakan seperti apa di Podor, seperti apa di Lende kemarin, itu yang saya inginkan. Dan program ini merupakan program wajib yang saya lakukan. Secara sekian saya kembali. Baik Bapak Ibu, saya kira jawaban dari Pak Alfred final jadi situasional karena memang kondisi dan situasi di sana memang tidak memungkinkan, maka apa yang disampaikan akan diusulkan oleh Ketua Stasi Podor kita terima dan keterlibatan dari setiap wilayah, dari setiap stasi tetap kita jalankan. Presiden. Baik, ke belakang dulu di OMK. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Minta maaf sebelumnya dan tadi kami angkatan terus karena ada sesuatu yang mau kami sampaikan dari OMK. Jadi informasi untuk Bapak Ibu, puji Tuhan OMK sudah berkembang baik. OMK pusat sudah ada, stasi juga sudah ada yang bentuk baru dan ini merupakan hal baik bagi Soroki. Namun bisa begitu, ini apa yang akan saya sampaikan berikut ini merupakan ini berangkat dari tadi pertanyaan saya tidak sempat saya sampaikan. Karena ternyata tadi ada dua laporan tentang keuangan ini dan satu dari saksi dan dikatakan di sana beda. Jadi tidak apa-apa akan meminta maaf mungkin ada salah baca dari laporan ini. Lalu yang kami mengusulkan di sini jadi di yang baru untuk 2020 yang nanti ada dana untuk OMK-nya. Nah, jadi di realisasi tahun 2025 di sebelahnya itu ada 1 juta. Nah, ternyata kami tadi informasinya tadi 1 juta itu mungkin kemarin diserahkan ke OMK stasiun nanti. Nah, yang kami minta di sini ini mungkin karena sekarang OMK yang sudah terbentuk dari stasi-stasi sampai stasi pusat, jadi mungkin untuk OMK itu bisa diprinsipkan memang untuk setiap OMK-nya. Atau kalau mau buat sistemnya seperti paruh dengan stasi bisa dalam artian dana yang nanti diserahkan dulu ke OMK pusat, baru nanti OMK pusat akan berkoordinasi dengan OMK stasi seperti itu. Jadi itu usulan dari kami OMK. Terima kasih. Baik, usulannya dicatat. Masih ada lagi? Bapak Hedi dulu. Terima
Terima kasih. Kita alur ngomong tentang keuangan. Poin terakhir dari dewan keuangan ngomong per KBG persentase. Saya bangga dari kami punya kok. 30.000 lunasan dari ini, 15.000 lunasan dari ini. Itu saya komentar. Yang kedua, saya mau sampaikan hal-hal sederhana, waktu bisa. Mungkin ini sedikit lucu, tetapi saya mau ngomong. Dalam tahun 2025, kelompok atau wilayah semakin bertanggung jawab mengambil bagian core hari Minggu dan hari Raya, khususnya di pusat provinsi ini. Sudah itu, saya minta seksi liturgi dengan anggotanya setiap hari Minggu mesti selalu hadir dan selalu ada sakrisi. Mungkin ada perkembangan atau tentang liturgi supaya kita lebih menyala. Yang berikut, setiap hari raya atau pesta pernikahan, perayaan itu, tolong kita semua perhatikan sebelum lagu penutup selesai, jangan dulu foto-foto di depan altar. Kau sudah korban laki, sudah itu korban nyanyi, kita sudah atur foto-foto. Selama ini saya amati, saya sangat menyesal pribadi saya. Minta maaf, Romo Presiden semua, Romo atau kita semua ini. Ini berlaku untuk seluruh provinsi kita ini. Yang terakhir, untuk hostel, kalau boleh ada stipendium atau honor sedikit setiap bulan. Kita hanya kasih mereka korban, mempersiapkan bahkan setiap pagi dan hari Minggu hari raya. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir atau masukan saya. Saya kembali. Baik, terima kasih. Dicatat. Masih ada? Dari wilayah Pamor. Baik, terima kasih. Mohon maaf, sedikit saya kembali ke belakang berkaitan dengan Turuk Empo tadi. Berkaitan dengan Turuk Empo, pengalaman kami mengikuti pengalaman sebelumnya. Turuk Emponya itu di KPG, karena selama kami menjadi pengurus belum ada petunjuk dari paroki untuk Turuk Empo tersebut. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ketua saksi kami, Pak Freddy, yang mungkin kami selama ini lancar. Sekali lagi kami mohon maaf di forum ini. Yang berikut juga kami dari pengurus wilayah, pengurus KPG, dan juga seluruh umat wilayah Bamo menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki yang pada awal tahun 2026 Pastor Paroki sudah memberi kami sumbangan berupa sen 150 lembar, batako 1420, paku sen 20 kilo, dan sen plat 15 kilo. Puji Tuhan, atapnya sudah selesai. Tinggal dinding kami masih bikin rap. Kami mohon uluran tangan juga dari pusat paroki lewat ketua stasi nanti mungkin bisa bantu sedikit.